Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah topik yang sangat penting bagi kita semua dan harus selalu kita mengingatkan diri kita, yaitu tentang dosa yang terbesar, yaitu dosa kesyirikan, ya, dosa kesyirikan. Karena kita tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita bisa bertauhid, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, ya. Maka seorang jika dia meninggal dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih banyak keutamaan, ya. Kita sama-sama belajar karena membersihkan diri daripada kesyirikan bukan perkara yang mudah, ya. Mungkin kalau syirik-syirik besar kita bisa selamat. Tetapi dari syirik-syirik kecil kita juga perlu perjuangan agar kita dalam kehidupan kita tidak riya, tidak ujub, tidak mencari sanjungan dan pujian. Ini perlu perjuangan, ya. Perjuangan seumur hidup, ya. Karena syaitan ingin agar kita, ya, tatkala beramal soleh ingin diakui oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, ya, ingin diberi cap jempol oleh orang lain atau di-like oleh orang lain. Ini yang terkadang hati kita tergoda untuk mendapatkan kenikmatan duniawi yang sementara, karena namanya dipuji itu menyenangkan, dipuji menyenangkan, kita bahagia, tapi ternyata itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita berusaha memurnikan tauhid kita, ya. Karena siapa yang berhasil memurnikan tauhidnya sampai benar-benar dia ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang tinggi, maka dia bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dia bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Apa bedanya antara syirik besar dengan syirik kecil? Ya. Saya kasih contoh. Contohnya, misalnya seorang mungkin selama 60 tahun dia beramal saleh, mungkin dia haji, dia umrah, mungkin dia salat dan berbagai macam ibadah dia lakukan, disedekah. Tetapi ternyata di penghujung hayatnya ternyata dia melakukan syirik akbar. Misalnya apa? Misalnya ternyata dia berdoa minta kepada mayat misalnya. Atau misalnya dia melakukan sihir. Atau misalnya dia mempercayai dukun, ya. Maka ketika dia terjerumus dalam syirik akbar dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya akan gugur, ya. Amalannya akan gugur seluruhnya dari awal sampai akhir, dari A sampai Z semuanya gugur sehingga hilang seluruh amalannya. Ini hal yang sangat mengerikan jika seorang terjerumus dalam syirik akbar, seluruh amal soleh yang dia kerjakan selama ini akan gugur, sirna, tidak ada nilainya sama sekali. Lain halnya dengan syirik asghar. Syirik asghar maka dia hanya menggugurkan amal yang dicampurinya saja. Misalnya seseorang salat dalam kondisi riya, ya, ketika dia salat jadi imam misalnya, kemudian dia ketika salat ternyata dia mengindahkan suaranya, ya, agar dipuji oleh orang-orang, ya, atau mentang-mentang mungkin ada pejabat yang lagi salat sama dia sehingga dia indahkan suaranya bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji oleh pejabat tersebut, maka pahala salatnya gugur, pahala salatnya gugur. Tetapi salat-salat yang lain atau salat-salat sesudahnya yang ikhlas tidak terpengaruh. Hanya salat yang terpengaruh riya itu saja yang gugur. Contoh lagi seperti seorang yang bersedekah. Dia bersedekah seringnya ikhlas, tetapi satu saat dia bersedekah dalam rangka riya, dia bersedekah dalam rangka untuk dipuji, misalnya menyumbang ke anak yatim atau misalnya dia membangun masjid untuk dia sharekan, dia pamerkan, maka sedekah yang dia keluarkan yang dia tercampur dengan riya di dalamnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang gugur cuma sedekah yang tercampur riya tersebut. Amalan yang lainnya selamat. Amalan yang lainnya selamat. Maka hal ini berbeda dengan syirik besar, ya. Syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang dicampurnya.